Saudara-saudara yang dikasihi, shalom, damai di hati. Sebagai orang percaya tentu kita selalu rindu, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu saat ini saya juga rindu supaya saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kami rindu selalu hidup diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Dan karena itu Tuhan, kami memohon Engkau menghadirkan Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami. Supaya firman yang akan kami dengar dan renungkan itu sungguh membawa kehidupan kami untuk senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menjadi alat kesaksian-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Dan secara khusus di saat ini lewat tim Marturia Jemaat Gemim Bukit Kasih Girian Permai. Kami percaya lewat tim yang telah dibentuk, Tuhan akan senantiasa dipermuliakan. Saudara-saudara yang mendengar dan yang menyaksikan lewat channel ini, kami pun meyakini akan turut diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di saat ini kita akan membaca bersama firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, kitab Amsal pasal 17, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Bunyinya sebagai berikut. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging seruma disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Satu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan,
tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohan. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikian pembacaan firman Tuhan dalam Amsal pasal 17 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Fatmawati Manto Oro, yang akan menghentar kita semua melalui kebenaran firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17 dengan tema anak adalah mahkota. Setiap keluarga Kristen yang adalah bentukan tangan kasih Tuhan pasti akan merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga. Oleh karena itu, sudah merupakan tanggung jawab orang tua ketika mereka dikaruniai anak dalam kehidupan ini untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak mereka supaya dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Tetapi pada kenyataannya, sampai sekarang masih ada anak-anak yang tidak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Pada akhirnya ada anak-anak yang dalam pertumbuhannya mengalami gangguan perilaku, mengalami kekerasan dan gangguan mental. Hal-hal tersebut tentu harus menjadi perhatian yang serius dari semua pihak, termasuk gereja dan pemerintah, untuk mengupayakan setiap anak supaya mereka dapat menerima didikan dengan baik dan benar, supaya semua anak-anak mendapatkan apa yang menjadi hak mereka dalam kehidupan di tengah dunia milik Tuhan. Dan semuanya tentu harus dimulai dari keluarga itu sendiri. Bahwa orang tua harus dapat menunjukkan teladan yang baik dengan hidup takut akan Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga anak-anak kita dapat menjaga kehormatan orang tua, di mana mereka tidak akan mempermalukan keluarga itu sendiri. Dan anak-anak dalam keluarga, mereka boleh menjadi mahkota bagi orang tua. Mahkota yang membawa kemuliaan. Karena mereka mewarisi nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, di kesempatan saat ini saya mau mengajak saudara-saudara sebagai orang percaya
Mari kita nyatakan kasih Kristus itu dalam kehidupan. Dan itu lebih lagi kita nyatakan bagi kehidupan anak-anak kita. Sebab anak-anak dalam kehidupan keluarga kita yakini dan kita aminkan adalah berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Dan karena itu tentu sebagai berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga, tentu anak-anak kita dapat menikmati kebahagiaan. Mereka dikasihi, dihargai, dan dihormati dalam kehidupan setiap keluarga Kristen. Anak-anak kita dapat mewarisi mahkota kehidupan melalui peran orang tua yang hidupnya berkenan di hadapan. Selalu mau membangun relasi yang baik antara orang tua dan anak, keluarga, dan juga bagi sesama. Sebagai orang percaya, marilah kita berusaha untuk terus menyatakan kebaikan Kristus itu dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang sudah dipercayakan dalam kehidupan kita. Dengan demikian apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi dambaan kita lewat kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa akan semakin banyak mahkota-mahkota yang memancarkan kemuliaan Tuhan Yesus di atas kepala anak-anak kita. Mereka boleh menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, jemaat dan masyarakat. Terlebih lagi menjadi kebanggaan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan tentu akan dipermuliakan dalam semua usaha yang kita lakukan dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengasihi Engkau yang telah lebih dahulu mengasihi kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, bahwa dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang yang percaya, sebagai keluarga-keluarga Kristen, yang merupakan bentukan tangan kasih Tuhan. Engkau menghadirkan berkat-Mu dalam perjalanan kehidupan kami lewat kehadiran anak-anak yang adalah buah cinta kasih keluarga itu sendiri. Dan karena itu kami pun percaya Tuhan, bahwa lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan bersama, kami percaya, kami akan dimampukan untuk terus dihadirkan, untuk terus didirikan di tengah dunia milik-Mu ini. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, sebagai orang tua yang diberi kemampuan untuk dapat memberikan motivasi, didikan, arahan, nasihat untuk hidup takut akan Tuhan bagi kehidupan anak-anak dalam keluarga kami sebagai keluarga Kristen. Dan kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu akan terpenuhi dalam kehidupan anak-anak kami. Sebab Engkau sendiri berfirman, bahwa ketika anak-anak kami tahu menghargai dan menghormati orang tua mereka, maka mereka boleh menikmati umur yang panjang. Ada kebahagiaan, ada kesejahteraan yang merupakan janji Tuhan yang boleh terpenuhi dalam kehidupan anak-anak. Karena itu Tuhan, kiranya sebagai orang tua,
Engkau terus menaruh hikmat-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Supaya bukan karena kekuatan dan kegagahan kami sebagai manusia, tapi apa yang kami kerjakan, apa yang kami nyatakan bagi kehidupan anak-anak kami, itu semua karena kasih karunia, karena kemurahan yang selalu Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Berdoa untuk semua anak-anak dimanapun mereka pergi dan berada, supaya kiranya juga Tuhan memberkati mereka, dan dengan demikian mereka boleh memuliakan Tuhan lewat perbuatan nyata, mengasihi orang tua mereka, mengasihi sesama mereka, terlebih lagi mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman. Kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kami percaya kami boleh hidup di dalamnya sebagaimana Tuhan hidup di dalam kehidupan. Ini kami Bapa yang berdoa, yang mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian pelayanan di saat ini, dan semoga apa yang sudah dinyatakan itu boleh menjadi berkat Tuhan yang terindah bagi kehidupan kita semua. Shalom.